suplai Satos itu tidak banyak, hanya sekitar 21 juta koin ya, 21 juta koin. Jadi kemungkinan untuk naiknya itu cukup besar. Jadi pasokannya hanya 21 juta koin, 21 juta token, maaf ya. Peringatan, video ini hanya memberikan info, bukan konsultan kripto yang memberikan saran investasi atau trader. Bijaklah dengan uang Anda, karena investasi di kripto untungnya besar, resikonya juga besar. Oke, kembali lagi dengan pembahasan soal kripto ya. Kali ini kita bahas tentang Satos. Satos ini sebenarnya koin micin ya, koin micin dianggap koin micin kemarin, tapi sebenarnya Satos ini memiliki supply yang sangat terbatas dan sangat sedikit. Ini perlu kita perhatikan. Kenapa ini perlu diperhatikan? Karena supply Satos ya, supply Satos itu tidak banyak, hanya sekitar 21 juta koin ya, 21 juta koin. Jadi kemungkinan untuk naiknya itu cukup besar. Jadi pasokannya hanya 21 juta koin, 21 juta token, maaf ya. Jadi Satos ini hari ini mengalami kenaikan harga sekitar 11,91%. Jadi kalau kita perhatikan grafiknya ya, perhatikan grafiknya, Satos ini pernah mencapai harga 2,6 USDT ya, 2,6 USDT per tanggal 10 Mei 2021 yang lalu. Jadi dia pernah mencapai harga tertinggi di angka itu, kemudian turun lagi sehingga akhirnya sampai sekarang jadi tinggal 0,1908 USDT, US dollar ya. Jadi Satos ini peluangnya untuk jadi token yang memiliki harga kompetitif ya, itu cukup besar. Walaupun saat ini peringkatnya baru di peringkat 3.759 ya, dengan volume perdagangan saat ini sekitar 30.000 US. Ini yang buat jadi masalah. Jadi perdagangannya masih cukup di kisaran 30.000 US ya. Hari ini juga turun sekitar 42,16% ya. Ini mungkin yang jadi kelemahannya. Jadi kalau kita perhatikan volume pasarnya, kemudian pasokannya yang hanya 21 juta koin Satos, harusnya koin ini dapat cepat to the moon ya, dapat cepat to the moon, karena Satos juga sudah diperdagangkan di Bitmart, PancakeSwap dan Hotbit ya. Jadi kalau kita lihat ini dia Bitmart, Hotbit, kemudian Pancake, udah ada dia, sudah ada. Kita coba lihat di situsnya ya. Jadi kita coba perhatikan ini kenapa dia melambat, ini perlu juga kita tahu. Jadi kalau berdasarkan dari situsnya ya, Satos hanya bisa didapat di PancakeSwap, Bitmart, dan masih banyak lagi yang akan datang. Kemudian Satos yang dibakar itu kita tunggu. Tertutup saudara ya. Jadi kalau di sini mereka mengatakan ketahanan dan desentralisasi Satos
Satoshi dapat mewakili langkah maju yang menarik dalam hal mengamankan sistem keuangan lokal dan global. Kemudian semua transaksi Satoshi bersifat publik dan transparan. Identitas pelaku transaksi dirahasiakan. Satoshi cocok untuk digunakan sebagai generasi baru dari layanan yang sepenuhnya otomatis untuk mengurangi biaya pengoperasian. Jadi sekali lagi, Satoshi nama tokennya disingkat Satos. Dia 88 desimal, jadi ini tadi sekitar 21 juta token ya. Protokolnya BSC, jadi dia di atas BNB ya, di atas BNB, Binance. Oke. Bagaimana project-project Satos? Sebenarnya itu yang jadi persoalan ya. Persoalan kenapa suatu koin itu akan naik atau akan hilang, itu dikarenakan dari projectnya. Projectnya itu apakah ke depan sangat bagus atau tidak. Jadi kalau kita perhatikan, sampai hari ini kita hanya melihat Satos itu sebagai token dengan protokol proof of burn. Jadi Satos akan membakar tokennya ya, akan membakar tokennya, artinya dia dari 21 juta tadi akan berkurang ya, akan berkurang dengan sendirinya. Jadi kalau kita membeli token Satos, kemudian ada yang dibakar, lalu dapatkan hadiah Satos. Oke. Jadi di sini ada juga iming-iming hadiah, di mana kita akan dapat 51 setiap 10 menit. Ini merupakan perebutan hadiah. Hadiah ini ditentukan oleh seberapa banyak Anda membakar dikalikan dengan persentase total yang dibakar. Hadiah diterima selamanya. Menarik bukan? Setiap 10 menit kalau dibakar. Tapi ini juga menimbulkan pertanyaan, seberapa banyak Anda membakar dikali dengan persentase total yang dibakar. Jadi kalau kita bakar koin kita baru dapat. Apakah seperti itu? Kita belum tahu juga ya. Jadi kalau dilihat dari gambaran di situsnya ini, project Satos ke depan ya, ini sebenarnya belum jelas. Kenapa demikian? Karena di sini Satos berencana akan membuat dompet dengan prase impor, dompet dengan prase MetaMask, Trust Wallet, Bridge, beberapa akun dompet, dApp, browser dan lain sebagainya. Kalau di Trust Wallet mungkin sudah ada ya, sudah ada. Di MetaMask juga sudah ada. Kemudian dompetnya menggunakan biometric out finger atau face ID. Kalau kita lihat project-projectnya ini masih project-project sederhana, artinya belum ada project yang berjalan. Pertama mungkin pendanaan, karena tadi kita ketahui bahwa volumenya baru di sekitar 41.000 US ya, 41.000 US. Kemudian kalau dilihat dari token yang sudah dibakar, ini cukup menarik juga kalau sempat ini benar ya. Sekarang udah hampir, yang dibakar udah hampir 11.000, sedangkan pasokannya tinggal 10 ribuan Satos. Jadi kalau lihat dari jumlah tokennya yang 10.000 ini udah dari 21.000 tinggal 10.000, peluang token ini untuk naik cukup besar. Sayangnya Satos belum banyak terdengar membicarakan tentang project-projectnya. Ini yang perlu dihebohkan lah, atau
dicarilah panggungnya agar Satos bisa berkembang dengan cepat. Karena tengok seperti tadi jelas bahwa tokennya tinggal 10.000. Jika benar ini 10.000 ya, 10.000 token Satos saja. Sementara pasokan nilai yang beredar itu sekitar 41 ribuan. Kalau kita lihat tadi di coin market cap, volume perdagangnya di sekitar 30 ribuan US dollar ya, 30 ribuan. Pasokannya tinggal 10 jutaan. Harusnya ini kalau proyeknya jelas, ini kita yakini Satos bisa melejit ini ya, bisa melejit. Tapi kalau proyeknya tidak jalan, ini bahaya juga. Oke, kemarin saya beli Satos itu sekitar 400 Satos ya, 400 Satos. Cuman ada masalah di akun Trust Wallet saya, dibobol lah istilahnya, dihack orang, sehingga akhirnya saya hanya bisa selamatkan sekitar 150. Itu pun saya lempar ke Bitmart ya, ke Bitmart. Kemarin ketika harganya sampai di 2,6 itu ya, 2,6 saya sempat jual sih. Jadi kalau kita lihat historinya, tidak nampak ya, saya pernah jual Satos itu. Jadi nilai jumlah Satos saya sekarang, maaf ini BTC rupanya, jumlah Satos saya hanya punya 125 sekarang ya, 125 Satoshi. Jadi kalau kita lihat order, oke, nggak nampak ya. Saya pernah jual Satos itu di harga 1,6 ya. Jadi saya pernah jual Satos dua kali ini. Yang pertama saya jual di harga 2 US, itu sebanyak 50 Satos. Kemudian saya jual lagi di 1,7 sebenarnya ini kemarin, 25, jadi 75 Satos sudah pernah saya jual ya. Kemudian sikit-sikit juga pernah saya jual nih, 56, 30, karena awalnya saya memiliki Satos itu sekitar 300 yang bisa saya selamatkan ya, dan akhirnya hanya tinggal 125 Satos. Jadi saya pernah jual di angka di atas $1 nih semua, di atas $1 ya. Jadi kalau kita hitung-hitung udah modal sudah kembali banyak nih. Jadi waktu saya jual di 50 saya dapat 100 US. Ini histori dari penjualan Satos saya. Oke, kita kembali ke spotnya lagi. Satos. Jadi koin ini sebenarnya cukup menjanjikan ya, cukup menjanjikan. Kalau dihitung-hitung saya sudah hampir ya cukup banyak ya, hampir 300 US dollar yang kita dapat dari Satos yang kemarin kita beli di PancakeSwap, sekitar 25 $. Jadi sudah cukup balik modal untuk ini. Jadi kita berharap ke depan Satos bisa mengembangkan project-projectnya dengan bagus sehingga Satos cepat melejit. Itu harapan kita semua, mengingat pasokannya tinggal 10 juta token saja, yang awalnya 21 juta sekarang tinggal 10,3 juta token. Mudah-mudahan itu betul. Kemudian Satos